Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup. Takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah
berkat bagi sesama, sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerimakan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Hamba-Mu ini hanyalah alat. Urapilah hamba-Mu supaya hamba dapat menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Allah Roh Kudus, berikanlah kepada kami hikmat pengertian supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Roh Kudus Tuhan, taruhlah setiap kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya jangan ada satu perkataan pun yang hamba ucapkan berasal dari pikiran hamba sebagai manusia, tetapi biarlah apa yang hamba sampaikan itulah kebenaran dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa, dan kebenaran itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang bisa kita lihat, apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, seharusnya kita semakin mengerti bahwa dunia saat ini sedang berjalan menuju masa yang sukar. Dan sebagai orang percaya tentu kita tidak perlu terkejut dengan keadaan ini, karena memang firman Tuhan sudah mengatakan akan hal itu. Sekali lagi, firman Tuhan sudah mengatakan akan hal itu. Dan seharusnya sebagai orang percaya, kita melihat apa yang sedang terjadi saat ini, kita semakin mengerti bahwa firman Tuhan sedang digenapi. Perhatikan itu. Kalau kita mau membaca firman Tuhan, Matius 24 mulai ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8, maka kita akan mengerti apa yang terjadi saat ini adalah penggenapan dari semua yang dikatakan oleh firman Tuhan. Matius 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini sebagai orang percaya kita sudah bisa mengerti bahwa menjelang zaman baru atau menjelang kedatangan Tuhan Yesus, ada masa-masa yang sukar, di mana firman Tuhan menggambarkan akan hal itu dengan jelas dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca. Dan saat ini pun seluruh dunia sedang digoncangkan dengan peristiwa yang membuat manusia ketakutan. Semua orang takut menghadapi keadaan dunia saat ini. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa sebagai orang percaya, kita sudah mengerti bahwa tidak ada satu orang pun yang akan bisa menghindari keadaan yang terjadi di dunia saat ini. Sebab apa?
Sebab firman Tuhan sudah mengatakan akan hal itu dengan sangat jelas, bahwa semuanya itu harus terjadi. Penderitaan itu harus terjadi. Masa yang sukar itu harus terjadi menjelang zaman baru. Nah saudara, ini semua baru permulaan, belum kesudahannya. Jadi sebenarnya masih ada lagi kejadian-kejadian yang akan terjadi yang lebih dahsyat lagi, yang lebih mengguncangkan dunia ini. Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya, mungkin mereka akan menganggap bahwa semua ini adalah fenomena-fenomena hidup biasa. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita sadar bahwa waktu Tuhan itu sudah semakin singkat. Sekali lagi dengar baik, waktu Tuhan itu sudah semakin singkat. Nah, kenapa saya katakan bahwa masih ada kejadian-kejadian yang lebih mengguncangkan dunia ini lagi? Saudara, karena firman Tuhan sendiri telah mengatakan bahwa akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu artinya ada masa yang lebih sukar lagi yang akan menimpa dunia ini. Dan firman Tuhan sudah mengatakan akan hal itu dengan sangat jelas. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya sebagai orang percaya kita sadar bahwa saat inilah saat penampian itu. Jadi apakah saat ini sebagai orang percaya kita mau tetap teguh hidup dalam kesucian, di dalam kekudusan Allah? Atau justru kita mau terus terbawa oleh arus dunia ini, dunia yang semakin rusak ini, dunia yang semakin menyeret begitu banyak orang tenggelam di dalam pesta pora hidup. Ingat firman Tuhan katakan kita dipanggil untuk melakukan segala sesuatu yang kudus, bukan yang cemar. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah, yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudaraku, jadi kalau saat ini kita tidak mau menyadari bahwa sejarah dunia ini akan segera berakhir dalam kehancuran, dan kita tetap hidup menuruti keinginan diri yang penuh dengan hawa nafsu duniawi, maka kita akan binasa bersama-sama dengan dunia ini dalam nyala api. Itu pasti kalau saudara tidak mau berubah. Kalau kita tahu sekarang bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, mengapa saat ini kita tidak mau menyadari akan hal itu? Artinya mengapa saat ini kita tidak mau taat untuk hidup di dalam kesucian dan kekudusan? Kalau kita menolak ini, saudaraku, berarti kita menolak Allah. Menolak Allah berarti kita juga menolak keselamatan yang dari Allah, yang Allah telah berikan kepada kita dengan cuma-cuma ketika kita ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku, saya mau tekankan sekali lagi, inilah masa penampian itu. Di masa penampian ini orang yang jahat akan semakin jahat. Wahyu 22 ayat 11 ayat 12 firman Tuhan katakan begini, barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat, barang siapa yang cemar biarlah ia terus cemar, dan barang siapa yang benar, perhatikan baik, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat saudaraku, seperti yang firman Tuhan katakan, apa yang kita perbuat itulah yang akan kita tuai nanti. Artinya kalau saat ini kita tetap hidup di dalam dosa, berarti yang akan kita tuai di kekekalan adalah maut. Upah dosa adalah maut atau binasa di dalam api neraka.
Tetapi jika kita hidup melakukan kehendak Allah, maka kita akan diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah yang akan dipersiapkan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya harus katakan, pilihan ada di tangan saudara. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau tegaskan kepada saudara, bertobatlah sebelum terlambat. Bertobatlah sebelum engkau menyesal nanti. Bertobatlah sebelum nantinya di balik kematian sekalipun engkau menangis menyesali itu semua dengan air mata darah, tidak akan dapat mengubah sesuatu. Inilah perjuangan kita semua sebagai orang percaya untuk tetap hidup di dalam kekudusan dan kesucian Allah sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa yang mulia, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sudah menegur kami, menyadarkan kami bahwa kami harus mempersiapkan segenap hidup kami untuk menantikan akan kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah di sepanjang sisa umur hidup kami mau berjuang untuk hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan Bapa Surgawi. Saat ini ya Bapa, kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.